menjalankan program yang telah kita bina sejak lama, sejak 6 bulan yang lalu, yakni di mana kita telah melewati banyak fase-fase atau bab-bab yang kita rasa penting. Di dalamnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke hadirat baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga akhir kiamat. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun apa yang kita bahas ini adalah sebagian daripada ilmu Allah yang diberikan atau dianugerahkan kepada umat yang pertengahan ini. Yakni kita disebutkan oleh Allah adalah ummatan wasatan. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang kami jadikan kalian ini adalah umat yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat pertengahan? Umat yang selalu berada di tengah-tengah, baik di dalam pemikiran maupun di dalam amal. Karena kerja dan tipu daya syaitanlah yang akan membuat kita ini berpaling daripada jalan yang pertengahan ini. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beribadah, ada kalanya kita harus berhubungan sosial antara satu dengan yang lain, ada kalanya kita harus menyambung silaturahim, ada kalanya kita harus menjalani ujian, dan ada kalanya kita harus rihlah dari kesulitan yang ada di dalam hidup kita ini. Yakni ikhwah, kita telah memasuki bab yang ketiga, daripada silsilah kita, silsilah ilmiah kita, yakni silsilah tahsin kita. Bab kita yang ketiga adalah bab istilahut tajwid. Ya, bab istilahut tajwid, yang mana kita telah mencapai subbab yang ketiga pula. Ya, yakni kemarin terakhir kali pertemuan kita, Afwan, kita sampai mana Pak Ketua? Idgham. Idgham. Baik. Afwan ya, Anda lupa. Baik, kita telah memasuki bab idgham, ya, yakni idgham adalah artinya memasukkan, dan Anda ingat pada pertemuan yang lalu terjadi sedikit perbedaan pendapat antara apa yang Anda sampaikan dengan ilmu yang dimiliki oleh Pak Ketua, ya. Dan hal itu Anda tanyakan langsung kepada Syekh Bashir Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala, dan Syekh pun menjawab, ya memang di dalam pembagian idgham ini terjadi perbedaan bahkan di antara para ulama kibar, ya. Nanti kita akan mengetahui ternyata adanya perbedaan pembagian makhraj di antara para ulama, yang mana kalau mengikut kepada pendapatnya Al-Imam Al-Jazari, ya, pendapatnya Al-Imam Jazari, maka kita membagi makhraj dengan 16 makhraj. Adapun ada juga pendapat seperti Al-Imam Al-Farra itu membaginya menjadi 17 makhraj, dan ada yang membagi menjadi 14 makhraj. Dan ini perlu waktu rinci untuk membahas apa-apa saja perbedaan pandangan ini, ya. Jadi pendapat kita,
ya yang dikuatkan oleh Syekh atau guru ana adalah pendapat yang sama seperti Pak Ketua sampaikan di grup pada waktu pertemuan yang lalu, yakni ro, lam, dan nun itu berada pada makhraj yang berbeda, walaupun dia letaknya sebelum gigi seri atas. Jadi ro, lam, dan nun itu makhrajnya berbeda. Ya, namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ro, lam, dan nun ini satu makhraj. Jadi maksudnya satu makhraj itu adalah pada saat posisi lidah, ya, posisi lidah inhiraf menyilang ke atas untuk menyentuh makhraj ro, lam, dan nun, ini dia tidak berubah sama sekali. Ro di sini, lam di sini, dan nun di sini. Namun yang berubah adalah sifatnya, sifat lidahnya. Apakah dia tafkim atau tarkik, yakni dia isti'la atau istifal, atau dia melebar seperti lamnya orang Arab, gitu ya, al, ya, atau dia biasa saja, ya, biasa saja seperti makhrajnya nun, seperti itu. Jadi satu. Nah, ini pendapat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Farra. Ya, sedangkan Imam Al-Jazari membedakan, ya, karena ada pergeseran sedikit antara lidah, antara ro dia lebih ke belakang, lam dia agak ke depan sedikit, dan nun dia lebih ke depan sedikit, cenderung lebih ke depan sedikit. Jadi mereka berdekatan. Makanya masuk ke dalam kategori idgham mutaqarribain. Baik. Jadi yang memberi pandangan ini sama, maka ini boleh menyatakannya menjadi idgham apa kalau bisa sama ikhwah? Mutamatsilain, atau ada bahasa lain idgham mislain boleh. Idgham mislain atau mutamatsilain boleh. Ya. Baik. Baik ikhwah, berhubung kita masih dalam pembahasan idgham, izinkan ana untuk share screen. Kita beralih kepada papan tulis seperti biasanya untuk menjelaskan idgham yang dua yang lainnya. Baik. Bapak-bapak sekalian, untuk masalah idgham mutaqarribain tadi ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk ke idgham mutajanisain dan mutamatsilain? Tanya Ustaz. Boleh, Opung. Kalau yang taqaribain itu apa hanya antara lam, ro, dan kof dengan kaf aja atau ada yang lain juga, Ustaz? Yang berdekatan gitu. Ada yang lain juga, ya, seperti misalnya ke antara za dengan sa, ya. Antara za dengan dal, berarti ya. Ya, atau antara dal dengan sa, zal dengan sa, bisa, pokoknya susunannya adalah jika dia berdekatan makhraj. Baik, karena akan menjelaskan melalui gambar, mudah-mudahan lebih mudah ya. Jadi intinya kita memasukkan mutaqarrib itu pada saat makhraj ini berdiri berdekatan. Baik. Makhraj dan sifat menurut Ustaz ya. Belum Iya. ada screen-nya ya? Belum. Belum ada skripnya, afwan, masih ini masih mau masuk nih Pak Sultan nih. Oh, apaan?
Baik. Ya, Ana baru masuk. Untuk istilah idgham ini kira-kira bisa diikuti ikhwah atau kita perlu meringankan ininya, materinya. Ana rasa bisa ya, mudah-mudahan ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita. Baik. Ana sudah masuk ke screen. Iya. Iya. Wah. Sebelum kita masuk kepada idgham mutanisain, ya kita sedikit menggambarkan layout yang di mulut kita ya. Lalu kita menjelaskan bagaimana perbedaan antara pembagian makhraj itu. Khususnya makhraj itu di makhraj lisan dan tenggorokan. Baik, jadi ini lisan di sini. Seperti biasa, ini gigi dan di sini ada bibir ya. Ya. Baik. Makhraj pertama itu berada pada qaf di sini ya. Qaf dan di sini ada kaf. Nah, ini dipisahkan. Ya, antara qaf dengan kaf, namun dia masuk bagian daripada pangkal lidah. Ya. Yang kedua ada jim, ya, shin dan ya. Ya, tengah lidah. Iya, ini bagian tengah lidah dan hal yang di tengah lidah ini alhamdulillah tidak ada perbedaan. Ya, yang dibedakan itu yang di sini. Ya, antara dia ro atau dia lam atau dia nun. Nah, Anda buat seperti ini. Ini ada yang berpendapat bahwa ini satu makhraj. Jadi ketika lidah ini, ya Anda gambarkan di sini. Ketika lidah ini berinhiraf seperti ini, ujungnya inilah yang disebut makhraj. Ujung lidah inilah yang tempat disebut dengan makhraj. Titik sentuhnya. Tak keluar ya. Titik sentuh ini yang disebut dengan makhraj, dan ada yang menyebutkan bahwa satu titik sentuh ini untuk mencakup 3 huruf ini. Nah, kalau misalnya berpendapat seperti ini, maka ini adalah idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Ya. Namun pendapat Imam Al-Jazari, yakni yang sependapat dengan pendapat Pak Nur, bahwa ro, lam, dan nun ini berbeda. Walaupun dia di dalam keadaan inhiraf, posisi lidah, tapi ujung lidah ini bergantian ke sini sedikit demi sedikit. Nah, ini yang menyebabkan dia berbeda makhraj. Jadi kalau dipotong dari dibuat garis pemisah seperti ini potongan makhrajnya. Di situ makhraj. Nah, seperti ini. Nah, ini masing-masing mereka berbeda makhraj. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 makhraj di bagian lisan saja. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Jadi pendapat Pak Nur juga yang sama seperti ilmu yang beliau tuntut ya di sana. Baik. Ini mudah-mudahan sudah jelas ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan idgham mutajanisain atau pertanyaan opung terlebih dahulu boleh. Jadi selagi dia berhubungan dengan makros yang berdekatan, kalau Anda bedakan ya seperti ini. Nah, ini ke sini ini mutaqariben. Ya. Berdekatan dia. Ya, tapi kalau menganggap satu makhraj opung berarti dia mutajanisain. Ya, afwan. Ini salah.
Nah, ini cukup seperti ini aja. Ya. Nah, ini kalau di dalam ini dia nyebrang antara dia sama dia, satu sama lain, ya, maka ini masuknya kepada mutamatsilain. Jim, shin dan ya. Jadi kita lihat sekarang kita rinci lagi lebih luas, ya. Kita rinci lebih luas dengan menambahkan makhraj di depan, ya, di ujung lidah. Berarti di sini ada bagian atas, ya, yang kera dengan gigi. Apa dia di sini? Masih ingat, ikhwah? Oh, Po, ya, kita Oh, dari awal dulu, ya. Ta, terus dal da. Dal. Tada. To. dan po. Baik. Kondisi isti'ala. Karena nanti dia akan bersambungan. Yang di sini, yang di tengah, ikhwah, dia hurufnya sama juga, gini juga dia. Hanya berbeda titik. Apa dia? Sa. Sa, Sa. baik, ya. Za, Ya. dan yang terakhir adalah zo. Do. Ya, baik. Dan yang terakhir adalah huruf-huruf yang memiliki derajat sofir, memiliki derajat sofir, yaitu Sin. sin, Zai. zai, ya, zai terlebih dahulu, ahsan opung. Yang Sin. terakhir adalah Sod. sod. Iya. Misalkan ini tadi kan pertanyaannya apakah ada selain qaf dan kaf atau ro, lam dan nun. Nah, ini antara sin dengan sa, ya. Jadi dia sama sifatnya, sama sifat yang disebut dengan yang bisa dikategorikan menjadi idgham. Dia segaris seperti ini, ikhwah. Ini yang disebut dengan berdekatan makhraj dan sama sifatnya. Karena kondisi di sini, ya, kondisi di awal ini dia kondisi pada hamas, ya, pada hamas semuanya. Sedangkan di sini lebih kuat pada kondisi apa nih? Jahar, ya, kondisi jahar, dan ini pada kondisi isti'la maupun ada itbaq. Seperti itu. Contohnya, yang memberikan pendapat bahwa sin dan sa ini adalah satu makhraj pada qiraahnya kalau Anda tidak salah Syu'bah, ya, Syu'bah Andim, pada kalimat kadzabat Samud, ya, kadzabat Samud, afwan. Ini di sini, ya, kadzabat Samud. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Di sini ada Samud. Ya. Nah, pada kondisi ini bertemu antara dua huruf yang mempunyai kedekatan makhraj, betul? Lalu dia mempunyai sifat yang sama karena satu garis seperti itu, ya, ikhwah. Makanya dijadikan idgham mutaqaribain bagi sebagian qiraat, ya. Mohon diingat karena di qiraat kita, ya, Hafs an Asim dalam jalur Thayyibatun Nasr ini tidak dibuat idgham, ini dibuat menjadi izhar saja. Jadi kadzabat Samud dikeluarkan hamas, kadzabat Samud, seperti itu. Sedangkan di qiraat yang lain kadzabas Samud, jadi ini dilebur, ya. Kadzabas Samud, seperti itu. Jadi di sini nanti ada tanda dia tasydid, seperti itu.
Kadzdzabas Samud, karena ada kedekatan. Jadi perkara idgham ataupun dia dijadikan idgham atau tidak, nah ini perlu digarisbawahi ikhwah ya. Dia dijadikan idgham atau tidak itu bukan berdasarkan kaidah. Sekali lagi bukan berdasarkan kaidah, tapi berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, seperti itu. Karena ada kalanya ya, ada peraturan di dalam qiraah ini yang sesuai dengan kaidah tapi tidak dibentuk. Ya contohnya seperti apa? Ana ambil contoh seperti mat badal. Ada yang pernah dengar mat badal di sini? Mat badal? Mat badal ya. Ya, mat pengganti kan ya. Seperti bahasa ini. Bahasa Ustaz, mau Adam tanya ya. dulu, Ustaz. Baik. Mau tanya dulu, Ustaz. Fadol. Nah, pada pengucapan kazzabat Samud ini kan kategorinya dia di itu tadi ya, di idgham ya. Idgham Nah, di dalam di qiraat dalam yang lain praktek. selain kita. Iya. Iya, oke. Saya juga sebenarnya membaca apa untuk meyakinkan ini, saya memang banyak beli buku mengenai buku tahsin ini. Jadi kalau saya baca buku tahsinnya Asy-Syafi'i itu memang pembahasannya terlalu dalam karena ini masuk kategori idgham mutaqaribain ya. Nah, sekarang di dalam prakteknya, kalau kita di dalam praktek, karena kita sudah mempelajari sifatul huruf. Nah, di dalam prakteknya ini gimana? Apakah kita harus mengeluarkan hamznya atau langsung kita masuk ke dalam sa-nya? Kazzabat. Jadi kazzabat, keluarkan dulu hamznya, terus samud. Atau langsung kita kazzabat samud. Nah, di dalam prakteknya gitu maksud saya. Apakah kita harus mengeluarkan hamznya? Kalau kita mengeluarkan hamznya berarti dia udah bukan idgham dong maksudnya. Kan idgham itu kan artinya kan memasukkan kan. Jadi kalau umpamanya kita ini adalah kategori idgham mutaqaribain, berarti kita membacanya kazzabat samud. Ya kan enggak kita harus enggak mengeluarkan hamzah kita. Suaranya hilang. Suara hilang. Oh, Afwan. Allah. Sekarang udah dengar, Pak? Pak Maaf, Nur, suaranya hilang. Iya, lanjut dulu Ustaz. Saya ganti ini. Saya ganti apa? Saya ganti ini dulu. Lanjut dulu. Baik. Pak Nur bisa dengar tapi ya? Bisa lihat ini ya? Saya dengar. Baik. Gini, di dalam riwayat kita, ini kita berbicara mengenai kazzabat Samud karena ini terjadi pada juz 30 ya, pada surat Al-Ghasyiyah. Bagi yang telah menghafal juz 30 ini bagus sekali untuk dibahas. Di dalam riwayat kita ikhwah, kazzabat Samud ini izhar. Nah, nanti kita bahas juga izhar. Ya. Bukan idgham. Jadi saat kita memutuskan izhar tidak boleh disambung, tidak boleh dimasukkan atau ditiadakan tanya, dileburkan tanya ke ta, tidak boleh. Jadi pembacaannya harus kazzabat Samud. Nah, lihat kazzabat Samud, keluarkan hamznya di dalam qiraat kita. Jadi kalau kita memegang mushaf Madinah itu mayoritas qiraatnya adalah Hafiz an Asim ya. Dari jalur Thayyibatun Nasr. Ini secara qiraat nih. Tapi kalau kita memegang qiraat yang lain, ini boleh dimasukkan ke dalam idgham karena kaidahnya masuk sesuai. Ya, jadi ada tanda sah seperti ini. Nah, ini keputusan ini adalah berdasarkan ijma ahli qiraat seperti itu. Dan mushafah juga lain tentunya. Jadi inilah yang dimaksud dengan idgham mutaqaribain. Jadi kaidahnya masuk tapi ternyata imam kita, pemimpin kita di dalam masalah qurra ya, masalah bacaan-bacaan kita ini tidak mengizinkan ini menjadi idgham. Mau nggak mau kita harus mengikuti. Tidak bisa kita berpegang kepada kaidah. Nah, ini adalah qawaid ya. Yang Ana jelaskan ini adalah qawaid atau kaidah-kaidah yang mungkin terjadi. Namun qodinya
hakimnya di sini adalah imam qiraat. Apakah dia diputuskan ini idgham atau tidak? Apakah di idgham atau izhar, seperti itu. Seperti anak akan ambil contoh. Alasan mengapa dibuat mad badal ya adalah karena orang Arab kesulitan di dalam menyebutkan a ya atau aa itu kesulitan. Jadi mereka menggabungkan aminu misalnya gitu ya, atau Adam boleh. Ini kalimat aslinya adalah Adam. Seperti ini. Hamzah terjadi. Nah, namun kenyataannya ada juga huruf alif yang bertemu dengan halif baik dalam keadaan dia sukun maupun dia dalam keadaan fathah kedua-duanya. Seperti itu. Atau kita sebut tashil. Ya, tashil adalah meringankan kedua hamzah. Ya, kedua hamzah ya. Karena A ini adalah huruf. Dalam bahasa Arab ini disebut kategori huruf. Huruf itu maksudnya adalah huruf hijaiyah. Jadi A ini dipakai untuk kalimat tanya. Ya. Jadi misalnya Anda sebut antum. Antum ini berarti semuanya gitu kan. Kalian semua. Kalau Anda bilang antum berarti apakah kalian semua? Itu A di sini apakah. Nah, contohnya di sini kita ambil tadi tashil ya. Tashil itu jam. Jam. Jami ya. Nah, ini adalah ditashilkan ya. Dibuat di sini ada tanda ya. Ada tanda. Ini menjadi tashil. Ya, ini membaca membaca AA secara bersamaan. A dengan A secara bersamaan. Terbentuknya huruf tashil ini sebenarnya adalah karena sulit menyebutkan AA jam itu sulit. Ya, tapi pada kenyataan dalam Quran ini ada sebagian yang melanggar kaidah dari kaidah ini. Jadi dikatakan sulit sebenarnya tidak juga gitu kan. Ini masalah keputusan para imam qiraat. Contohnya mungkin di surat Al-Mulk ya. Amintum gitu. Amintum. Kenapa enggak amintum? Kenapa enggak seperti itu? Ya, dan banyak yang lain. Ya, contoh-contoh yang lain kita temukan yang melanggar kaidah, dan ini di sinilah nanti kita akan mulai mengenal apa itu ilmu qiraat. Ya. Jadi ini kita membahas secara kaidah alasannya kenapa ini menjadi idgham mutaqaribain, ini mutajanisain. Pada dasarnya kaidahnya adalah ini, namun seluruh keputusannya adalah mengikut kepada para ulama qiraat yang kita pegang saat itu. Jadi seperti itu. Nah, terjadilah mushaf sekarang ini, mushaf Madinah ya. Jadi qiraat itu dari Imam Asim ya. Ini mempunyai guru, mempunyai murid, afwan. Yang pertama Hafiz. Ya, Hafiz. Yang satu lagi Syu'bah. Imam Hafiz ini punya dua lagi turunannya. Jalur Tibiyah. Iya, Thaibah.
Iya, Thaibatun Nasor. Satu lagi apa? Satibiyah. Syatibiyah. Syatibiyah itu maksudnya disinggung kepada Imam Syatibi. Imam Nasor. Thaibatun Nasor berarti ada jalur, ini ada banyak jalur lagi. Diambil jalur yang paling thayyib gitu. Ya. Dari Imam Nasor dan Imam Syatibi. Nah, makanya disebut Syatibiyah. Seperti itu. Nah, jalurnya seperti ini. Kalau kita ikut Imam Thaibatun Nasor, ini sama seperti peraturan main yang di dalam Quran kita. Yakni di dalam mad jaiz munfasil itu harus 4 harokat. Yang Syatibi tidak. Syatibi tidak 4 harokat. Contohnya misalnya innalladzina kafaru sawaun alaihim. Sawaun tidak. Apa yang sama ya kira-kira? Surat Al-Masad ya. Al-Masad awalnya tabbat yada abi. Yada abi ini 4 harokat di dalam Quran yang kita pegang ya, Mushaf Madinah. Namun jalur Syatibi 2. Tabbat yada abi, ya abi lahabi, seperti itu. Ya. Nah, ini perbedaan. Nah, inilah kita sedikit menyinggung masalah qiraat. Dan nanti insya Allah akan dibahas lebih detail lagi pada bab yang khusus. Karena ini perlu kekhususan bab. Namun keputusannya adalah seperti itu. Jadi jangan memutuskan huruf ini sendiri. Gitu. Memutuskan, saya akan mengidghamkan ini karena kayak ini. Tidak begitu. Nah, ini ada yang sangat pautnya dengan qiraat. Jadi seperti itu. Dan kita ikutin saja tanda baca yang telah kita lalui. Kalau dari di situ dibuat tasdid, ya udah tasdidkan. Kalau tidak dibuat tasdid, tidak perlu ditasdidkan. Karena itulah tujuannya di Al-Quran ini sesuai dengan qiraatnya. Dan qiraat yang kita pegang adalah Hafs an Asim. Thayyib. Asim. Iya. Asim. Thayyib. Pertanyaan Opung tadi kira-kira udah terjawab, Opung? Iya, udah. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke bagian idgham mutajanisain. Kalau dikatakan idgham mutajanisain, ikhwah, ya, ini berarti dia satu makhraj. Ya, satu makhraj di sini, Opung. Nah, dia bisa menjadi satu mutajanisain. Kalau ini tidak satu makhraj, tidak boleh satu mutajanisain berarti ya. Nah, ini bisa nih. Seperti ini. Contohnya antara to dengan ta. Ya. Antara to dengan ta. Basot To dengan ta. Sot. Basot. Ada ya kata-kata basot. Basot. Al-Maidah. Ya. Jadi di sini akan dibuat tasdid oleh para ahli khot, ahli rosam, dibikinin tasdid. Karena ini dimasukkan antara to ini sudah ditiadakan, dia masuk ke ta. Basot ta. Kalau ikutin izhar, ya karena katakan kalau ikut izhar maka ini jadi basotota, ya. Karena ini kan qalqalah. Basotota. Ya kan? Basotota harusnya. Tapi tidak dijadikan idgham, maka dia menjadi basota. Namun sifatnya ini harus lewat dulu. Ya, kita memberikan sifat itbaq dia. Basot seperti kita menyebutkan to, namun jatuhnya itu di ta. Basota seperti itu. Jadi tidak dia ringan basota, tidak basota, basota seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalau terbalik bagaimana Ustadz? Terbalik. Maksudnya taknya yang di depan, toknya yang di belakang. Terbalik. Mungkin anak contohnya terlebih dahulu. Anak
belum punya contohnya nih Pak. Misalnya terbalik ya, contohnya kita buatlah terbalik ya. Basat po, jadi seperti itu ya. Ya, ada di Quran surat 4 ayat 113. Toyib. Quran surat 4 ayat 113. Lahamat ta'ifah. Lahamat Ta'ifah di situ dikasih dia menjadi idgham. Ada Dibuat tasdid. tasdidnya di huruf to. Toyib, berarti itu menjadi idgham. Dan tentu saja sifat yang kuat didahulukan. Ya, misalnya ta di duluan kan dia tidak memiliki sifat tebal. Maka kita benar-benar tinggalkan sama sekali. Hamesnya juga hilang ya. Hamesnya pun hilang. Nah, karena dia pembagian menjadi dua kan. Jadi hamasnya sudah tidak dikasihkan. Kalau dikasihkan hamas berarti kita mengizharkan berarti. Tulisannya apa Pak? Afwan? Lahamat ta'ifah. Lahamat Ta'ifah. Lahamat ta'ifah. Ayat ke Surat 4 ayat 113. 113. Baik, kita akan Kayaknya cukup banyak itu. ya, Al-Imran juga ada, Al-Imran. Ayat 122. Nah, itu tadi barusan kita lihat. Baik, Isham 113. 113. Baik. Iya, Ini ya, Ikhwan. ya. Ta'ifah. Baik. Lahanat Ta'ifah. Ya, seperti kaidah yang kita sama-sama ketahui, Ikhwah, pada saat penulisan ini dibuatkan dia standar atau dia menjadi izhar, ya, ini ada huruf H kecil gitu kan, yang ya. Nah, di sini ada huruf khafif namanya gini. Ya, tanda sukun itu potongan kepala H yang artinya adalah khafif. Ya, hamad harusnya hamad ada hamas, dikeluarkan dia hamasnya. Ya. Namun pada saat tidak ada huruf ini, ya kaidah di halakoh kita ya, kita sudah sampaikan, berarti ini ada apa-apanya, ada terpengaruh karena tidak ada tanda baca. Seperti itu ya. Sama seperti ini nih, nun. Nggak ada tanda bacanya nih. Ah, ini ada pengaruh nih pasti nih. Pengaruh sama huruf setelahnya, penggabungan. Maka dihilangkan tanda bacanya. Ini maksudnya adalah tanda bacanya mengikut sama ini, gitu. Idgham. Ini idgham, tapi idghamnya bukan yang sekarang kita bahas ini ya. Ya, ini dia adalah idgham di gunnah, dengan gunnah. Seperti itu. Sedangkan yang ini juga sama, berarti tanya ini ada sesuatu yang terjadi pada tanya. Ini dia masuk ke tanda baca ini, dia numpang tanda baca ini, gitu. Oke, kalau kita baca dia menjadi idgham, maka hamas sudah tidak pakai lagi. Laham maut po langsung dan maut po langsung. Sedangkan kalau kita baca dengan izhar, misalkan anak kurang tahu ya, apakah di sini ada perbedaan pandangan para ulama. Kalau ada diizharkan, maka ini harus dibaca lahamat po ifah. Dan ini bisa saja terjadi tergantung keputusan para ulama seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah setiap kali petunjuknya bisa kita lihat dari adanya tasdid, Ustaz? Iya, benar. Benar. Ini tanda-tanda baca ini ya nanti akan kita bahas pada bab yang subbab yang setelah ini ya. Tanda-tanda baca ini adalah isyarat daripada imam qiraat yang mana tujuannya untuk orang non Arab. Ya, non Arab yang tidak mengerti dengan dalam kaidah nahwu dan shorof. Karena awal-awal Quran dulu ini tidak dibentuk seperti itu, melainkan dia hanya sebatas tulisannya saja. Jadi tidak ada tulisan ini. Jadi gini,
Ini kalau Quran dibuat seperti ini, insya Allah kita kesulitan ini bacanya nih. Ikhwah. Gundul. Akan dibuat gundul seperti ini. Dan yang lebih ekstrimnya lagi, di awal-awal Quran itu tidak ada titik seperti ini. Nah, ini lebih ekstrim lagi nih cara pembacaannya nih. Ini apakah yang ini itu ba atau ini ta atau sa, kita nggak tahu ikhwah. Nah, ini yang di awal-awal dulu. Jadi karena memang Quran diturunkan untuk orang Arab, gitu kan. Nah, namun sekarang seiring dengan berkembangnya dakwah ya dari Arab menuju ke Persia, menuju ke Roma, hingga ke ke Syam, sama si orang Arab ya, hingga ke dataran Hindi, India sana, ke kaum Urdu, hingga ke orang Asia, Cina bahkan ya. Dan terakhir di tanah air kita yakni Indonesia, dan ini sangat perlu sekali kita penjelasan mengenai ini. Nah, kaidah-kaidah tersebut tadi itu diputuskan tergantung dengan imam. Nah, makanya Quran ini dia diberikan secara musyafahah. Nah, pada saat kondisi ini, nah, pada saat misalnya Anda membacakan ini kepada ikhwah sekalian, ini bacaannya izhar ya ikhwah, maka sudah sewajibnya murid-murid Anda, contohnya pada halakoh misalnya gitu kan, harus ikut Anda. Selagi Anda punya sanad ya, sanad yang bersambung, harus mengikutin. Lahamat po, harus seperti itu ikhwah. Nah, sedangkan dasar penulisannya seperti ini. Dasar penulisannya adalah seperti ini ya. Tapi kalau ini tidak, ini masuk idgham, lahamat po seperti itu, maka harus ikut semuanya. Nah, namun sekarang dengan munculnya ulama ahli khot, mereka langsung tulis, tidak dengan musyafah, tulis aja langsung gitu. Dengan mushaf Madinah ini. Dengan hadirnya mushaf. Udah seperti ini. Jadi sudah jelas, ini qiraatnya seperti ini, seperti itu. Jadi asal muasalah itu seperti itu, ikhwah. Nah, itulah yang barusan Ana sebut, itulah yang metode musafahah tadi, itulah disebut dengan ilmu qiraah. Namun pada akhirnya walaupun ilmu qiraah ini di akhir bab ya, pada akhirnya ya kita sebenarnya mengikuti kepada apa yang kita baca di sini gitu. Jadi ustadz atau pengajar yang kapabel, dia bisa menjelaskan bagaimana cara membaca di sini, seperti telah dijelaskan kepada bapak-bapak sekalian. Makanya bab terpenting kita adalah makhraj dan sifatul huruf, seperti itu. Makanya tidak heran di awal-awal Anda bilang kepada ikhwah sekalian bahwa di bab ini akan baik terjadi khilafiyah, akan baik terjadi banyak istilah-istilah ya, dikarenakan hal yang demikian tadi. Baik, mudah-mudahan ini bisa difahami ikhwah. Kalau dal sama do juga itu ya Ustadz, idgham juga ya. Maksudnya dalnya tidak qalqalah ya. Iya, misalnya dijadikan idgham, dia bisa tidak jadi qalqalah. Ada punya contohnya Pak Sultani? Ada faqad dolla. Iya, faqad dolla dolalan ba'ida ya. Iya. Dot di sini dia lebih spesial ya, karena dot ini dia menguasai seluruh lidah. Pada saat dia bertemu dengan ini ya, berdua ini jadi berbeda makros kan? Iya. Beda makros, berarti kalau beda makros apa dia? Mutaqaribain. Mutaqaribain. Faqad dalla ya, faqad dalla, tapi itu tidak semuanya ya dihafaz. Dia bisa menjadi faqad dhalla. Di hafaz Anas di riwayat kita, khususnya di surat Al-Baqarah yang Anas setorkan, Anas sempat membacakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Faqad dhalla sawa'as sabil. Anas setorkan kepada Syekh. Faqad dhalla sawa'as sabil. Anak kena kok 3 kali. Salah, izhar. Harus baca faqad dhalla sawa'as sabil. Di qiraat kita ini tidak idgham. Pada surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah. Itu di surat apa tadi, Pak? 4:136. Toib. 4:136 berarti masih An-Nisa ya.
136. Lihat di sini. Iya. Ini tidak dibuat menjadi idgham. Keputusan dari Imam Hafs an Asim. Lihat di sini tidak ada penyembunyian tanda baca ya, seperti tadi yang kita sebutkan. Di sini faqad ya. Dan tidak ada tasdid ya. Tidak ada tasdid. Maka dibaca faqad dhalla, faqad dhalla. Iya. Yang paling paham mengenai hal ini adalah orang-orang yang telah menyetorkan hafalannya itu kepada imam-imam di Madinah. Ya, jadi kalau seperti Ana masih meraba, jadi Ana masih bergantung sekali dengan mushaf yang Ana pegang. Karena pada saat beberapa waktu lalu, kalau boleh sharing, kita chatting dengan Pak Jaya, rahmatullahi alaih, ya dia menanyakan dengan sanad yang lain, qiraat yang lain. Ana bilang afwan, Ana tidak sanggup la astati apa. Ini berbeda dengan apa yang Ana pelajari. Ana nggak berada. Ana hanya fokus kepada mushaf yang dipegang. Tapi berdasarkan pengalaman ya dan penjelasan daripada Syekh, memang ada yang digabungkan ya. Ini menjadi faqad dhalla. Memang ini sudah eksis, memang ada terjadi bacaan afwan. Ya, diubah menjadi idgham. Nah, idghamnya apa? Berbeda tadi. Kalau dia berbeda mutaqaribain. Jadi faqad ini tidak ada tanda jadinya di sini. Seperti ini, tanda khafif. Jadi langsung begini. Faqad dhalla, ini terjadi. Namun mana yang kita pilih? Apakah kita boleh pilih sesuka hati? Tidak. Kita pilih Al-Qur'an mana yang kita pegang dan guru mana yang kita yang kita ambilkan ilmunya. Seperti itu. Secara makna, secara afwan gimana? Kita ikut yang Thayyibah kan Ustaz. Iya. Thayyibatun Nasr. Thayyibatun Nasr. Ya harus disambung ya. Thayyibatun Nasr. Thayyibah berarti kita anggap yang paling baik ini tidak. Thayyibatun Nasr. Ya. Berarti secara makna apakah berbeda? Tidak. Tidak ada perbedaan di sini. Mau dibilang faqad dhalla atau mau dibilang faqad dhalla, tidak ada perubahan makna sama sekali. Ya, hanya cara lisan ini biar mudah gitu kan. Jadi patokannya mungkin lihat huruf berikutnya, kalau ada tasdid kita idghamkan, kalau tidak ada tasdid kita idharkan. Iya, gitu ya Ustaz. Betul. Betul sekali Pak. Sahih. Seperti itulah yang benar adanya. Ya. Makanya di sini kalau misalnya yang jeli ini bisa jadi tasdid nih. Afwan, bisa jadi idgham. Gitu kan. Sedangkan kita yang terbiasa dengan mata kita hanya fokus kepada tanda baca saja, kita tidak menyadari bahwa ini bisa terjadi idgham kan gitu. Iya, jadi kita hanya fokus kepada tulisan saja. Insyaallah taala kita lebih dekat kepada kebenaran. Seperti itu. Syukran. Dan afwan Pak Sultani. Dan selanjutnya mengenai idgham mutajanisain. Nah, mutajanisain ini kalau ini tidak ada perbedaan ya, ikhwah. Mutajanisain ini aman dari sudut khilafiyah karena apa alasannya? Ada yang bisa memberikan clue-nya kepada Anda? Mutajanisain itu idgham yang sama. Idgham yang hurufnya sama ya. Hurufnya sama. Ya, jadi ada huruf yang sama misalnya antara mim ya, di sini ada mim. Lain kali Ustaz. Dia mutamasilain. Afwan salah ya. Mutamasilain, afwan. Mutamasilin atau mislain ya. Mutama silain ya, atau mutamislain atau mislain aja, mislain ini artinya apa? Kalau secara bahasa Arab yang semisal ada dua. Yang semisal ada dua dia. Ya. Karena kalau satu aja misal, mislu dzalik itu sama.
Jadi kalau lain ini kemarin kita ada sempat singgung sedikit ya bahasa Arab ya. Ada baca lain rojulaini ya khoiroini gulamaini itu berarti maksudnya adalah penunjukan dua ya. Ada dua objeknya untuk dua orang. Nah, mislen berarti ada dua huruf yang sama. Yakni contohnya mim dengan mim Mim. ya. Apalagi ada Ba dengan ba. ba dengan ba bisa jadi pokoknya yang Itu sama. boleh kita sebut kembar atau Boleh. persis gitu, Ustaz? Ya. Kembar boleh, persis boleh. Opung. Ini hanya perbedaan masalah istilah saja. Cara membacanya tetap kita ikutin tanda baca, ujung-ujungnya seperti itu. Namun karena di sini kita membahas idgham, maka kita bahas bagaimana asal usulnya ini terjadi. Itulah terjadi idgham mutaqaribain, mutajanisin, dan mutamatsilin. Baik. Tadi itu adalah ikhwah penjelasan mengenai idgham yang cukup menarik ini. Mudah-mudahan ikhwah sekalian dapat menambah wawasan Wah, freezing ya. Freezing, Ustaz. Anda berikan kesempatan bertanya bagi para penanya. Ustadz, selain idgham yang 3 tadi, Iya. kalau di bukunya Dr. Aiman ada yang keempat ya Ustadz, mutabaidain. Mutabaidain berarti berjauhan. Idgham berjauhan. Itu masuk pembahasan kita nggak? Itu belum masuk pembahasan kita, Pak. Mutabaidain berarti secara bahasa maksudnya jauh. Adakah contohnya di situ? Ada contohnya sih, contohnya man amana. Man amana. Jadi dia macam izhar gitu, Ustaz. Iya, Jadi larinya ke izhar. Yang berhubungan itu antara an dengan nun a ya? ketemu ain gitu. Nun ketemu ain. Nun ketemu hamzah, man amana. Hamzah itu di ini ya, di tenggorokan ya. Afwan, untuk ini bukannya itu izhar ya, man amana. Iya, seharusnya masuk ke izhar. Mutabaidain. Afwan, Anda belum mengetahui istilah ini. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya Anda bisa coba jelaskan setelah misalnya Anda pelajari dulu istilah baru ini. Jadi istilah-istilah ini kalau misalnya di antara kita ini ada yang ahli, ya kita bisa membuat istilah-istilah sendiri seperti itu. Tapi catatannya harus kompeten dan harus didukung oleh dalil-dalil yang sahih, ya maupun sharih. Jadi sharih dan sahih itu kewajiban dan kita termasuk adalah orang yang berkompeten dalam ini. Boleh kita membuat istilah-istilah baru dalam ini. Tergantung nanti apakah istilah kita ini dipakai atau tidak. Karena istilah ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh cara membacanya, qiraatnya seperti itu. Baik. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Mutabaidain tadi insyaallah Pak Sultan jadi PR anak. Ada yang lain? Atau ada yang mau diulang penjelasannya? Kita mencerna dulu, Ustaz. Karena ya, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kemudahan ikhwah sekalian. Jadi amin. Bagi yang merasa berat di dalam idgham ini tidak usah diambil fikir terlalu dalam karena ini adalah kaidah tata terjadinya peraturan idgham dalam Al-Qur'an. Ya, adapun cara membacanya kita sekali lagi benar-benar merujuk kepada apa yang ditulis. Ya. Ini terutama di sini yang paling kuat kait eratnya adalah tasydid. Tanda tasydid itu
cenderung kepada idgham. Baik, jika tidak ada pertanyaan bagi para peserta sekalian, maka kita akan masuk kepada sesi selanjutnya ya insyaallah taala, yakni pembacaan Al-Fatihah bagi para peserta. Kita berikan kuasa untuk memilihkan peserta oleh Pak Ketua. Sebentar Ustaz, saya ini dulu. Baik. Yang baca Pak Jul dan Pak Agus ya, udah lama nih, nggak pernah baca nih. Sebentar, saya ini kan dulu. Oh, ya, Pak Jul paling lama itu. Nah, Pak Jul, Pak Agus. Alasannya kerja terus. Enggak, di rumah terus. Pak Jul. Ya, siap insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini dia dibuat menjadi tipis ya, jangan ditebalkan. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ulangin Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Sebentar, kita stop di sini ya. Short di sini sifatnya adalah tebal. Tebalnya, jadi dia selain tebal pun ada sifat yang lebih kuat lagi, yakni itbaq. Jadi benar adanya seperti yang Pak Zul sebutkan barusan, ihdinas siro, tapi itu kondisi tipis. Nah, kondisi tipis ini adalah bagiannya atau urusannya sin, sama seperti bismillah jadi ya. Namun pada saat dia siro, dia harus ditebalkan. Ihdinaus, naus. Jadi seperti ada efek kita menyebut urdu, naus, seperti gitu ya. Naus, seperti ada naus. Tapi sebenarnya tidak dijelaskan. Ihdinaus siro, ihdinaus siro. Seperti itu. Baik, boleh diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Fazul. Ya. Masya Allah, ini sudah langgamnya semakin lezat nih Pak ya. Semakin pelan, semakin santai. Biasanya hadir terus nih bacanya nih. Anak nengok sifat kewalahan. Masya Allah. Baik, Pak Zul. Terima kasih. Ada sedikit ini masukan Ya. terutama di ketujuh pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pada saat masuk ke ghain ya, mau. Jangan harus ditahan, jangan sampai dia menjadi qalqalah. Yang ada maghdu. Mau ditahan sebisa mungkin. Jangan sampai lepas. Maghdu. Iya. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, ahsan, barakallahu fiik. Oh. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya Pak Ketua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, keluarkan lagi Pak Agus. Hamas pada kaf. Maliki Maliki yaumiddin. Jamilatun jiddan, masyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop sebentar Pak Agus. Begitu juga dengan kaf yang di sini. Iyyaka disengajakan keluar. Makhraj sudah tepat. Alhamdulillah sudah bagus. Tapi tekan lagi hingga keluar gesekan udara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada nasta'in seperti itu. Ya, insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fiik. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangin. Hanya jelaskan dia lebih tebal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ahsan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsan, barakallahu fiik. Bagus, masya Allah. Bagus sekali Pak bacaannya Pak. Alhamdulillah. Ini sedikit demi sedikit koreksinya akan lebih dipertajam ya Pak ya. Karena tergantung dengan kualitas membaca kita. Jadi sebisa mungkin setiap kali membaca ini kalau boleh Anda koreksi gitu kan, supaya kita masuk kepada tingkat kefasihan dalam baca. Jadi jangan minder ya Pak ya, bagi yang udah pinter bacanya gitu. Wah ini kena koreksi terus, gini bukan itu tujuannya. Justru untuk koreksi Ustaz. Iya, upgrade hingga sampai ke tingkat kefasihan. Bahkan Anda ada beberapa hal yang sering Anda sharing kepada halakoh gitu. Anda ikhwah masih dalam tahap pembelajaran dalam masalah al-jauf ini. Ya, karena al-jauf ini terkait dengan logat kita. Jadi seperti orang Anda pernah mengajar di sini orang yang dari penyambungan sana ya, di Sumatera Utara bagian kampungnya sana, itu kalau menyebutkan al-jauf pasti ujungnya itu hamzah. Misalnya gini, iya karena budua iya dia selalu mentok kepada hamzah gitu kan. Apalagi misalnya ujungnya itu ujungnya itu bukan ujungnya itu mat iwad. Contohnya ini surat Al-Kahfi nih. Hari Jumat nih Al-Kahfi kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, dia baca seperti itu. Iwaja. Dia selalu mentok ke hamzah. Ini terkait dengan logat masing-masing. Dan Ana termasuk orang dari daerah Sumatera yang terbiasa dengan hal ini. Dan ini perlu dilatih benar-benar gitu kan. Cara keluarnya, baru cara kita memperhatikan bagaimana sebenarnya struktur daripada al-jauf ini untuk membuat dia enak didengar gitu kan. Dan Ana masih dalam tahap pembelajaran hal ini. Ini alhamdulillah Pak Agus salah satu orang yang terbaik di dalam pelepasan makhraj ini. Ya, ini close, ini dekat kepada suara guru Ana. Ana melihat itu. Dan Pak Ketua yang tadinya awalnya tuh Ana dengar masih sedikit menyimpang. Ya, maksudnya sedikit mengimalah suara al-jauf. Sekarang sudah jauh banyak lebih baik gitu kan.
dekat seperti yang apa guru Ana sampaikan dan beberapa orang lagi yang lain di dalam grup ini. Dan itu patutnya menjadi kesyukuran ya terhadap Allah Azza wa Jal, karena ini sangat membantu sekali. Jadi kalau udah lepas al-jawf nih, insya Allah kalau dipakai menjadi imam besar itu nikmat lah gitu, dibawa didengar oleh makmum. Tidak sekadar dia hanya tahu ikhfa, idgham, dia bisa mendayu-dayu, tidak. Kalau Ana pribadi lebih kepada fokusnya dia terhadap melepas huruf vokal atau al-jawf. Barakallahu fiik, Pak Agus. Jadi nanti makin kesini makin sering koreksi nih Pak ya. Bukan makin sering salah tapi makin detail gitu. Barakallahu fiik, Pak. Kemarin kita udah ini Ustaz, udah ditalkinkan kemarin, udah membaca per ayat kalau nggak salah. Udah baca per ayat, iya. Baik, berarti kita sekarang baca masing-masing satu orang setengah surat ini ya, setengah surat ya. Baik, setengah surat berarti kita sampaikan kepada surat kelima, karena ini kalau ya. lebih bagus maknanya gitu kan. Ya. Apa perlu pengulangan atau langsung aja baiknya ya? Iya, saya rasa langsung aja. Udah ini semua nih kayaknya udah expert udah semua. Advance semua ya, expert semua ini, Masya Allah. Pak Arman masih ada kan? Ini Pak Arman nih mungkin minta diduluin. Pak Arman? Hadir Pak. Ayo, monggo Pak Arman. Silakan Pak Arman. Iya, Pak Arman. Apa kabar Pak Arman? Aja Pak Arman. Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Ustaz juga sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Amin insyaallah. Baik, tafadhol Pak Arman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini semuanya atau berapa 5 ayat Pak. 5 ayat. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik, Pak. Lanjut. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Baik, sebentar. Penyampaiannya sudah baik. Namun ada pensukunan H karena dikarenakan dia sukun ya. Nah, di sini jangan terlalu panjang, ya jangan terlalu cepat. Bacanya al-qari'ah. Dan satu lagi, makhrajnya harus di H yang besar, bukan seperti ar-Rahman, tapi seperti bismillahi. Bismillahi ya. Jadi al-qari'ah, mal-qari'ah, seperti itu. Baik. Boleh diulangi Pak Alvan? Baik, Ustaz. Al-Qari'ah. 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 Baik. Masih belum ini ya, Ustaz. Al-Qari'ah. Asan, Mbak. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Baik. Sebentar. Dal di sini itu hendaknya ditipiskan. Jadi jangan adoro, tapi adero. Ada. Ya, ditipiskan saja. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Oh iya, ini nunnya jangan lupa dipanjangkan lebih lama lagi, lebih panjang. Yauma yakunun, ya, nun nasu kal farashil mabsus. Baik.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Baik. Satu lagi, lam, usahakan pada saat dia diberikan tanda baca sukun seperti ini ya, sukun kan, dia jangan sampai memantul atau qalqalah. Farashil, shil, jangan sampai ada mantul ke belakang lagi, tapi tahan dia. Farashil, farashil mabsus. Jangan sampai mundur lagi. Farashil, ashil mabsus, ini dihindari. Farashil mabsus, itu yang benar. Baik, boleh diulangi. Ya, baik, saya ulang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Baik. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, Masya Allah. Ini pada saat ain ya, usahakan sifatnya ain apa Pak? Masih ingat Pak? Sifatnya ain. Pertengahan antara syiddah dengan rokhwah, tengah-tengahnya ada apa? Ada sifat apa? Tawasus. At-tawasud. Tawas. Sawasud. At-tawasud, betul Opung, Masya Allah. Tawasud Pak Arman. Jadi tawasud Mantap ini, Opung. baik. Tawasud ini adalah sifat yang pertengahan, tidak dia terlalu lembek, juga tidak dia terlalu keras. Jadi kal'ih, seperti kal'ih. Itu dia Pak, betul. Masya Allah, itu dia. Jadi jangan dibuat kal'ih. Kalau kal'ih itu udah sip, udah kuat. Tapi ini kal'ih nil manfush. Itu dia. Iya Pak. Baik, boleh diulangi Pak? Baik, saya ulang. Wa takunul jibalu kal Astaghfirullahaladzim. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Arman. Jadi untuk peningkatannya ini mohon untuk dilatih itu huruf H ya. H ini H ya. Baik, para ikutin Ana. Ya, Melatih makhraj H ya. Ya. Ha, hi, hu, ah. Coba diikuti. Ha, hi, hu, ah. Pada H-nya, H dan hi beserta hu sudah baik sekali. Itu yang diminta makhrajnya. Tapi pada saat sukun, punya Bapak kembali ke H yang tipis. Bapak harusnya dia tetap di makhraj yang sama. Ha, hi, hu, ah. Bukan ke ah. Ini sudah naik ke atas dia. Hu, ha, hi, hu, Iya, baik. Boleh bisa tidak dibuat ke bawah lagi? Ha, hi, hu, Itu dia, Pak. Semakin ke bawah. Iya, semakin ke bawah. Jadi bukan gitu ya. Gitu ya, bukan ya. Yang ada suara pedasnya, tapi dia lebih dekat sekali kepada pita suara. Ya, jadi yang terdengar itu seakan-akan seperti hanya udara saja. Ha, hi, hu, hi, hu, Itu dia, Pak. Jadi dicoba Al-Qari'ah Pak, seperti itu. Al-Qari'ah. 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 Baik, sebentar. Al-Qari'ah. Itu dia. Baik. Al-Qari'ah. Baik. Barakallahu fiik. Al-Qari'ah. Barakallahu fiik, Pak Arman. Untuk hal ini kalau mau lebih mendetail lagi untuk latihan atau praktisinya kita adakan japri baik. Untuk melatih H dengan H. Ini termasuk salah satu kesulitan bagi orang ajam memisahkan antara H dengan H. H yang tipis dan H yang besar. Baik.
Adapun selainnya tidak terjadi lahan yang jali, Pak. Masya Allah ya. Hanya tadi koreksi itu terkait dengan sempurnaan sifat. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk Pak Arman menuntut ilmu Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Pak Arman. Pak Arman. Ya. Air bah. Ya, Pak Nur. Bilang air bah. Jangan air bah. Bukan horas bah. itu dia horas bah. Itu dia. Nggak ada horas bah gitu. Baik, lanjut Pak Sultoni. Ya, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Langsung ayat atau? Langsung ayat. Itulah adab yang paling benar. Ya. Oh, afwan, Bapak baca dari ayat pertama, maka perlu bisa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz murtafi, Pak. Masya Allah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Barakallahu fiik. Pak Sultoni, hanya pendek saja, Pak. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Masya Allah. Pak Sultoni, anta mumtaz murtafi. Pak Sultoni, Masya Allah. Berkat bimbingan Ustadz nih. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Dan nuridu syai'an. Silakan Pak Sisko. Pak Sultoni, yang perlu hanya tinggal ini aja nih, hati-hati dalam memilih ini harokat ya. Ya ini di sini tidak ada cara terbaik ya kecuali dengan menghafalnya. Jadi bisa start menghafal nih Pak Sultan ini. Masya Allah. Siap Ustaz sama Pak Agus nanti Pak Ustaz. Masya Allah. Kita atur waktu nanti. Insya Allah. Rencananya per surat atau kita sekaligus berapa surat gitu ya Ustaz? Perhalaman Pak Gus, perhalaman. Setoran. Jadi misalnya halaman itu terpotong ada sebagian surat itu terpaksa dipotong. Oh baik. Baik. Jadi ini sudah selayaknya ini Pak untuk mempertahankan ilmu yang ada harus dihafal untuk dia menjadi bobit yang menjadi kuat dan segera diturunkan kepada yang lainnya gitu untuk pengamalan. Masya Allah. Berarti nanti kita buat gini. 3 surat dulu ya Ustadz ya. Iya, pertama kita di 3 surat dulu. Betul Pak. Ya, gimana Pak Ketua? Nanti kita bisa buat juga semacam murajaah battle. Jadi murajaah battle itu kita pasang-pasangkan nih, umpamanya kayak Pak Sultoni kita pasangkan sama Pak Agus, ya kan? Pak Sisko kita pasangkan sama Pak Adi umpamanya. Pak Arman kita pasangkan sama Pak Agung umpamanya. Jadi mereka berdua ini nanti akan berdua selalu bermurajaah. Jadi umpamanya Pak Agus sama Pak Sultoni sudah mencapai surat Al-Adiyat sampai ini. Coba nanti janji-janjian gimana kalau kita murajaah nih. Ya terus yang berdua ini ya mereka aturlah apakah itu video call atau itu WA call. Saling menyimak yang satu menghafalkan atau bermurajaah yang satunya menyimak gitu loh. Dan ini nanti setelah udah selalu dilatih nanti baru disetorkan ke Ustadz gitu. Kalau
udah dilatih, udah benar semuanya sama pairingnya, udah nanti di storyin gitu. Jadi ini akan melekat terus hafalannya supaya kita menghindarin lupa ya. Ini kan kekurangan orang belajar ini kan lupa. Jadi kita bisa bikin ya kalau yang berada di Dobi yang suka ke masjid mungkin bisa offline, bisa muka untuk ini ya, walaupun jaga jarak ya mungkin ya. Jadi bisa ini. Tapi memang cukup efektif tuh kalau video call bisa ketahuan mulutnya atau gimana bisa ketahuan. Mungkin ini bisa nanti ke depannya bisa dipraktekkan. Tapi yang dilakukan oleh Pak Sosok Sultoni dengan Pak Agus sudah benar. Karena untuk menghindari lupa tadi. Baik. Betul. Insyaallah. Baik. Maaf waktunya saya ambil tadi. Baik. Saya Pak. Insyaallah. Iya Pak Sisko. Apa kabar Pak Sisko? Insyaallah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث طيب وتكون الجبال كالإحن المنفوش. طيب بارك الله فيك. بدون خطأ ما شاء الله لا ada kesalahan. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Afwan Pak Sisko. Lanjut Pak Agus. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakununna Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baik, sebentar. Ro-nya itu dipanjangin Pak Gus. Farashil. Ya, Ustaz. Yauma yakunun nasu kafarashil mabthus. Wa taku nasukal an-nasukal, nasnya pendek saja. Ya. Ulangi. Yauma yakunun nasul kalfarosil. Tidak ada lam. Tidak ada lam. Nasukal. Langsung masuk nasukal. Yauma yakunun nasu kalfarosil mabthus. Oi, ro-nya masih pendek, bagus. Afwan Ustaz. Kalfarosil, fadol. Yauma yakunun nasu kalfarosil mabthus. Ahsan. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Pak Agus tinggal sama nih dengan Pak Sultoni, perhatian kepada panjang pendek ya, panjang pendek. Karena secara sifat dan makhraj, alhamdulillah nih sudah duduk. Menurut pandangan kami sini sudah sangat duduk. Namun panjang pendek ini mantap, sudah mantap. Namun jangan sepele dengan panjang pendek, karena lahan jali itu adanya di panjang pendek, justru yang sepele seperti ini daripada sifat. Padahal praktikalnya lebih susah seseorang itu memahami sifat ya, dan meresapi benar-benar sifat yang isti'la, istifal, ada hamas, ada syiddah.
ketimbang panjang pendek. Namun lahan jaliyah itu terletak pada panjang pendek. Nah, gitu. Nah, ini harus hati-hati. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya Pak Agus, Pak Sultani. Amin. Insyaallah. Baik. Lanjut Pak Rama. Baik, Pak Ketua. Siap-siap Pak Jul ya. Alhamdulillah, baik. Baik. Tafadhol Pak Rama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farajil mabthus. Oh, sebentar ulangi Pak. Apa kira-kira yang salah di sini? Panjang yauma. Ya, yauma pendek. Dibuat pendek ya. Yauma yakunun nas. Yauma yakunun nas. Fadhol. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Oh, masih terasa lagi agak panjang ya. Yauma yakunu. Langsung masuk deh. Yauma yakunu. Yauma yakunu langsung. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Thayyib. Nah, barakallahu fiik. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Thayyib. Di sini ada ikhfa ya Pak ya. Ada nun yang tidak punya tanda baca. Oh, iya. Maka numpang tanda bacanya siapa? Tanda bacanya si fa ya. Manfush. Jadi seperti itu. Manfush. Manfush. Thayyib. Ya Pak Rama seperti ini. Kalau dikatakan ikhfa ya, ikhfa atau dengung yang menyamar dengan huruf setelahnya, dengung yang saru dengan huruf yang setelahnya, maka jangan disampaikan ke makhrajnya Pak. Jangan sampai kepada makhraj nun. Manfus tidak, tapi dikayangin. Lidahnya tuh hampir dekat nyentuh langit-langit gitu. Manfush. Ya, kalau misalnya nun ya, ini jadi kaidah seperti ini, ikhwah. Ini bagi pas kalian juga bisa menjadi ibroh ya. Pada saat kita menyebut nun ya, maka lidah lisan ini dia menyentuh kepada langit-langit ya, dekat dengan ro dan lam ya, inhiraf ini kan. Man. Tapi ini tidak. Pada saat ikhfa tidak. Video saya bisa dilihat ya ikhwah ya. Bisa terlihat ya. Gimana ini bibir ya. Pada saat ini seperti ini man ya, ini man. Pada saat dia disebut dengan ikhfa, maka sudah tidak bekerja lagi lidah ini, melainkan yang bekerja apa? Makros apa? Apa di sini menjepit. Jadi lidah ini udah nggak nun lagi, udah gini dia. Umpang makrosnya sana kan. Jadi mamfush, tidak ada lagi nun di sini. Nah, jadi yang ada hanya dengungnya masuk ke hidung, ke khoisyum, ke belakang itu. Mamfush. Fa-nya di sini, fa-nya makrosnya gini ke fa. Jadi mamfush. Lidah yang harusnya nun tidak bekerja karena sudah tidak ada tanda baca gitu. Mamfush. Kira-kira analoginya seperti itu. Baik, kita ulang lagi Pak Rama. Manfush. Baik. Manfush. Ahsan Pak. Seperti itu. Ulangi satu ayat Pak. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik. Ahsan. Pak Rama banyak kemajuan nih Pak Rama.
Alhamdulillah Pak Ketua. Benar. Jadi untuk Pak Rama, Saya mendengar dari kuping saya sendiri nih, banyak kemajuan. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Rama. Pak. Jadi Pak Rama Berkat Ustaz. udah bisa mulai. Pak Rama pakai Qurannya yang Depak atau Madinah? Madinah. Madinah, baik. Bapak pakai Quran Madinah. Ini nggak terpaksa makainya kan? Enggak, kebetulan ada. Waktu Emang umroh dikasih. Oh, Masya Allah, baik. Ahsan, berarti untuk Pak Rama mulai sudah bisa lihat huruf-huruf yang nggak ada tanda baca, yang botak aja dia. Ya, untuk yang botak-botak ini pasti ada apanya, Pak? Apakah ada idgham, ikhfa atau iklab? Ya, pokoknya dia yang tidak ada tanda bacanya seperti ini, mohon diperhatikan. Contohnya nih, misalnya seperti ayat setelahnya, ayat ke-6. Ada nggak yang tidak ada tanda bacanya, Pak? Sebentar. Iya, lihat ayat ke-6 di sini. Ya, nun. Ada nun, betul. Ya. Ada nun di sini tidak ada tanda bacanya. Berarti itu ada apa-apanya nih. Ada terjadi hukum di sini. Yakni secara simpel kita berpikir nun ini tanda bacanya atau makrosnya sudah pindah kepada sa. Huruf saja digabungkan sebenarnya. Cuman mustahil untuk menggabungkan, mustahil ya, ikhwah, untuk menggabungkan man dengan sakulat, disatukan tanpa spasi karena nanti berbeda makna jadinya. Nah, jadi dibuang saja tandanya. Cara membacanya berubah gitu. Jadi ini untuk Pak Rama mulai sudah belajar membedakan mana yang ada perlu perhatian khusus, yakni huruf-huruf yang tanpa tanda baca. Tanda baca. Ya. Tanpa tanda baca. Barakallahu fiik Pak Rama. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Alhamdulillah lak. Afwan. Lanjut Pak Agus, Pak Zul. Langsung aja ya, Pak. Langsung Pak Zul, boleh. Fa'amma man Ini dari ayat ulang Pak Zul, ayat 1 sampai 5. Oh, gitu. Ya, baik. Kirain nyambung terus. Enggak bisa. Mau dikit aja nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Baik, huruf sin jangan dijaharkan, Pak. Jadi seperti zai nanti dia. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Baik, susnya panjang berapa rokat? 4. 4 arokat. Ya. Mabsus. Iya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Baik, pada huruf yang ditahan lebih lama, sama seperti pada saat Pak Zul menahan annas. Derajatnya sama. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manfus. Baik, sebentar Pak Zulkifli. Di sini ada shin ya. Yang mana shin itu punya satu sifat yang tidak dimiliki oleh sifat huruf-huruf yang lain. Ya, apa dia namanya? Masih ingat ikhwah? Dari tafash. Tafashi. Maka penyebutannya harus mampus. Nanti kita mengusir binatang dari rumah. Mampus. Iya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu. Mampus.
Manfush. Manfus. Baik, baik. Baik, barakallahu fiik. Betul. Opung, lanjut Opung. Oh ya. Bung, apa kabar Ya. Bung? Masya Allah. Alhamdulillah baik. Ustaz. Masya Allah. Ini nggak sabar nunggu Opung nih baca nih. Insya Allah. Fadhal, Opung. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-Qari'ah. Ya. Mal-Qari'ah. Ya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus Baik. wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, pada ayat yang terakhir ya, kata yang terakhir itu manfus, dihindari dia menjadi ikhfa jadi manfush. 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 Baik. Boleh diulangi? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, barakallahu fiik. Lanjut Pak Agung. Agung, Masya Allah Pak Agung. Kaifa haluk akhuna? Alhamdulillah khair. Masya Allah, Masya Allah. Hayya, hayya. Insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Masya Allah alaik, Masya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. Ahsan, barakallahu fiik. Manfush. Tidak ada koreksi, mantap Pak, Masya Allah. Jadi, Mantap, mudah-mudahan ikhwah ya, nanti pada saat sampai Al-Adiyat ini kita akan buat metode tetap sama, penyampaian materi Al-Fatihah lalu bacaan tahsin, namun anak akan sudah mulai memasang-masangkan setiap peserta untuk saling mengkoreksi ya, terutama yang sederajat ininya kemampuannya. Itu anak akan mengkoreksi sifat. Jadi kalau sifatnya sudah lewat, sifatnya tidak lewat, kita kasih lewat nih, insya Allah ya ke depannya bagi yang sudah menguasai sifat huruf. Namun bukan berarti ini klasifikasi peserta tidak gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat sensitivitas di dalam sifatul huruf. Karena sayang bagi seseorang, bagi sebagian besar di sini ya, banyak yang menguasai sifatul huruf ya. Namun ada ketidakstabilan karena tidak diawasi atau tidak ditegur pada saat membacanya. Nah, ini yang kita jaga. Mudah-mudahan yang sudah peka dengan sifat ini bisa menjadi peka terus selama-lamanya, melekat gitu. Barakallahu fiik. Contohnya Pak Agung di sini, ahsan, barakallahu fiik, tidak ada koreksi. Barakallahu Ustaz. Terakhir Pak Adi. Ya, ini yang pulsa paling sempurna di sini Pak Agung cuman nih, Masya Allah, di antara kita semua nih. Alhamdulillah. Anak yang mencontohkan juga tidak sesempurna itu ini, Masya Allah.
Pak Adi mana Pak Adi? Ya wes. Ya Pak Ketua. Goes. Masya Allah. Pak Adi, apa kabar Pak Adi? Masya Allah. Ana like terus nih Instagramnya nih. Tafadhal. Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal, akhuna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ahsan, barakallahu fiik. Tidak ada lahan jali, Pak. Namun di sini ada. Masya Allah. Namun di sini pada huruf-huruf yang nun bertasdid, ingat hukumnya apa nih? An-nas. Nas hukumnya apa, Pak? Ditahan. Iya. Jadi setiap yang gunnah, ya gunnah atau ditahan, mohon berikan waktu yang agak lama, jeda yang agak lama sedikit. Apakah dia gunnah musyaddadah, ya, ataupun dia ikhfa, ataupun dia idgham, atau iklab. Kasih dia jeda yang lama. Bahkan hampir-hampir sama panjangnya seperti mat arid disukun. Ya, Bapak baca tadi kal faroshil mabsus. Itu kan panjang tuh 4 harokat ya. Sebenarnya nun pada an-nas ini juga hampir-hampir seperti itu. Yauma yakunun nasukal, dibuat tahan dia 3 harokat. Nah, atau ini kal ihnil manfush seperti itu. Jadi jelas adanya dia ditahan. Adapun lahan jari tidak ada di sini, Masya Allah. Jadi boleh diulang untuk ayat keempat. Yauma yakunun. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dia Pak Adi. Mohon dipertahankan Pak. Setiap dengung harus dibedakan dia porsinya dengan yang lain. Mudah-mudahan pembacaan Quran jauh lebih jamilah, lebih indah didengar. Amin. Sudah selesai, Ustaz. Sudah habis. Selesai, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita semua di dalam membaca Al-Quran. Begitu juga di dalam memperbaiki huruf-huruf yang agung ini. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabillah, falahu bihi hasanatan, untuknya adalah satu pahala. Hasanatu asyri, dan satu pahala tadi itu dikalikan oleh Allah 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan bayangkan untuk menjaga semangat kita lihat bagaimana Allah membalas ini semua dengan beribu-ribu kebaikan. Kebaikan itu bisa jadi Allah berikan kepada hati kita. Kebaikan itu bisa jadi Allah berikan kemudahan pada pekerjaan kita, atau kepada penjagaan Allah terhadap keluarga kita di rumah. Dan ini ya, terserah Allah mau memberikan kebaikan ini pada mana pada mana tempatnya. Yakni semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla telah Allah pilih kita di sini untuk fokus dan benar-benar pulih kepada ayat-ayatnya. Nah, yang banyak sekali orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan kesempatan seperti kita ini, bapak-bapak sekalian, yang semoga Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sudah semakin dekat nih kepada checkpoint ya. Ya, checkpoint kita pada surat apa, Pak? Al-Adiyah. 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 Nah, ini adalah surat checkpoint yang menjadi tolak ukur kurikulum kita.
ya. Nah, nanti yang di penghujungnya kita akan ada mungkin antara Ana dengan ketua akan adakan diskusi bagaimana ke depannya, karena ini kenapa harus diubah, karena sudah tentu beda pengajaran teori kepada pemula kan tingkat lanjutan kan seperti itu. Maka perlu diadakan musyawarah terutama antara Ana dengan Pak Ketua atau daripada sebagian daripada jemaah di sini. Nah, mudah-mudahan kita geber terus hingga mencapai tingkatan bisa mengajar, insya Allah Taala. Jadi ada banyak ikhwah, jadi ikhwan kita yang punya potensi besar untuk mengajar di sini. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan-jalan itu. Dan adapun setelahnya, Ana mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dosa-dosa yang terjadi selama majelis. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah menggulil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Adapun setelah daripada itu semua, Anda kembalikan kepada Pak Ketua sebagai ketua majelis kita. Baik, Ustaz Abu Umar, jazakallah, masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya nggak bosan ya, udah 2 jam ya duduk, lumayan 2 panas. jam, masya Allah nggak kerasa nih Pak Ketua. Mohon maaf. Masih kurang ini Pak Ketua, masih kurang. Masya Allah, masya Allah. Tambah lagi sejam lagi Pak Ketua. Maaf nih, Papi nggak apa-apa, Papi nyimak ya, Papi Sis ya, nggak apa-apa ya, Papi ya. Tapi tolong nyimak. Ya, tolong ikutin Papi, jangan nanti nyimak terus. Ya pokoknya ikutin aja, nggak apa-apa, nggak ikut giliran nggak apa-apa. Kan nanti bisa ini dari rekamannya ya. Jadi saya melihat ini, masya Allah, ini masalah idgham aja kita udah hampir 3 kali pertemuan nih, masya Allah. Ini nggak didapat nih di halakoh saya juga nggak didapat nih, membahas idgham sampai begini dalamnya. Gitu. Nah ini juga menjadi ilmu yang lain nih. Mungkin Pak Sisko dan Opung yang ikut di kelas tahsin di Aqsa dan MRBJ mungkin ini, masya Allah, ini pertanyaan ini dal ketemu do aja saya belum pernah ketemu nih, masya Allah, ditemuin sama Pak Sultoni, padahal kita nggak sadar ya, Pak Qop Dolla. Ya, ini masuk kategori ke mutakaribain, tapi dibilang berdekatan juga nggak berdekatan gitu ya kan, dal sama do ya, masya Allah. Jadi ini luar biasa, diskusi ini sangat luar biasa menurut saya. Maksudnya bagaimana? Bisa saya sharing sedikit, Pak? Bisa saya sharing sedikit? Iya, silakan. Ya, jadi apa kita ini yang kita pelajarin ini kalau dibandingkan yang saya dapat daripada yang tahsin biasa itu memang sedikit menekankan ke bacaan. Jadi banyak kadang-kadang teori kita baca sendiri gitu. Jadi dengan tambahan ini saya merasa lebih afdol lagi, jadi lebih jelas lagi penyebutan daripada maharot-maharot gitu. Jadi lebih yakin kita apa yang kita akan baca itu, Pak. Gitu. Alhamdulillah, Pung. Itu juga yang kita harapkan dari para peserta semuanya ya. Saya merasa jangankan Opung, saya sendiri merasa gitu bahwa ini dalam. Alhamdulillah. Saya terima kasih banget nih dengan para peserta, Pak Sultoni, Pak Agus dan yang lain yang bisa sharing juga pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar memberikan kita tambahan ya. Ya, tadi pembacaannya 5 ayat ya. Tapi saya melihat agak-agak lupa nih dengan mat arid li sukun nih yang 4 harokat nih di ayat terakhir ya. Ini mat arid ini jangan dilupakan juga, dia harus dibaca 4 harokat ya. Jadi ya kalau ini kita harus konsisten juga pembacaannya. Tapi alhamdulillah semuanya mengalami kemajuan dan tadi seperti saya katakan tadi, saya rasa bapak-bapak juga nggak keberatan ya, bukan nggak keberatan, maksudnya kita menghafal juz 30 itu kan
semacam apa ya, semacam kayaknya harus ya kalau kita nggak bisa menghafal 30 juz, ya juz 30 aja deh gitu ya. Jadi maksud saya memberikan jalannya seperti itu tadi, kita membuatkan semacam murajaah battle yang mana nanti kita akan pasang-pasangkan gitu. Tapi kalau nilai ganjil kita bikin 3 orang umpamanya gitu. Jadi ini sangat bagus ya. Nanti kita bikinkan listnya, umpamanya pasangannya Pak Agus dan Pak Sultoni sudah melakukan murajaah surat An-Nas sampai surat Al-Masad umpamanya gitu dengan baik. Nah, ini terus kita ulang-ulang sampai benar-benar mungkin nih juz 30. Ya, insya Allah nanti Ramadan, insya Allah kalau kita sampai di bulan Ramadan tahun depan, insya Allah juz 30 bisa kita praktekkan semua di dalam sholat tarawih kita. Ya, jadi saya rasa ini baiklah, bagus. Yang penting jangan malu-malu untuk belajar dan juga menghafal. Menghafal juga tidak hanya menghafal, tetapi memahami semua tajwid-tajwidnya. Jadi itu saja pesan dari saya. Alhamdulillah kita sudah 2 jam lebih kita duduk berhalakoh dan membelajar Quran ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas ketulusannya, keikhlasannya untuk mengikuti pembelajaran tafsir ini. Mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum.